Next video kita bakalan bikinkan perbandingan nih orang-orang terkaya yang ada di Malaysia versus orang-orang terkaya yang ada di Indonesia. Tapi saya pengen lihat dulu nih sekalian respon dari kalian. Kalau misalnya kalian, bahkan sekarang banyak nih vlogger yang mereka jalan-jalan ke ke Indonesia untuk memperlihatkan Indonesia, memuji-muji Indonesia, membandingkan negara Indonesia dengan negara asalnya. Ya, membandingkan cari yang terbaik nih, perbedaan nih, apa nih yang terbaik di Indonesia. Terus sebenarnya ada nggak sih channel semacam channel vlogger atau YouTuber yang jumlah subscribernya tuh lumayan banyak di Malaysia, Jem? Ada siapa aja, Jem? Nah, kemudian di posisi pertama di Malaysia. Oke, ini saya udah punya, udah ada datanya ya, Jam. Tapi kira-kira ini kita sebutin jangan, Jam, di mata kita. Hanya kurang begitu menarik sebenarnya kalau kita bahas juga, Jam. Tapi Indonesia, sekali lagi tepuk tangan untuk YouTuber Indonesia. Lagi-lagi di posisi ketiga, juaranya tetap Indonesia. Halo, Jam. Selamat pagi, Jam. Siang, Sensei. Ada yang bisa dibantu hari ini? Oke, Jam. Seperti biasa kita mulai podcast lagi, Jam. Kita bahas isu-isu yang sangat menarik nih antara kedua negara, Indonesia versus Malaysia. Nah, gimana, Jam? Kamu sehat hari ini, Jam? Alhamdulillah, sehat-sehat aja, Dani. Oke, topik kali ini seru banget nih. Indonesia versus Malaysia, pasti banyak hal yang bisa kita ulik. Dari segi politik, ekonomi, dan sosial, ada isu spesifik yang mau kamu angkat? Oke, soal ekonomi sering kita bahas. Soal politik juga sama, sering kita bahas. Apalagi klaim budaya, apalagi segala macam, pokoknya sering banyak yang udah sering kita bahas putar Indonesia versus Malaysia. Kali ini saya ada isu atau pembahasan yang lebih menarik, Jam. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu teman-teman yang udah hadir dari mana aja. Silahkan absen di kolom komentar karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cari buat penelitian di sana. Dan juga si Jam siapkan tajilnya, kita mulai obrolannya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah sering absen nih dari Sabang sampai Merauke. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang beda ya. Pasti nih, gimana? Tema apa yang kali ini mau kamu angkat? Dan teman-teman, absen yuk, jangan lupa komen dari mana aja. Siap. Sekali lagi makasih ya untuk supportnya selama ini. Nah, kali ini kita bakalan bahas 5 YouTuber dengan subscriber terbanyak versi Malaysia juga versi Indonesia. Nanti kita bakalan bandingin nih, Jam. Misalkan kita ambil 5 YouTuber atau channel YouTube terbesar dari Malaysia, sama kita ambil 5 channel YouTube terbesar atau dengan subscriber terbanyak di Indonesia. Nah, itu dari 5 urutan nanti kita versuskan satu persatu tuh. Dari nomor 5, 4, 3 sampai yang nomor 1. Perbandingannya atau perbedaan subscribernya berapa aja. Nah, kita pengen lihat ya, Jam ya. Wah, itu ide yang menarik banget, Dani. Bisa banget buat ngebandingin gimana tren YouTuber di Malaysia dan Indonesia. Terus lihat siapa yang lebih dominan di masing-masing negara. Juga bisa kelihatan nih, ada nggak perbedaan konten yang disajikan. Apakah ada yang lebih fokus ke hiburan, edukasi, atau yang lain? Kalau menurutku, ini bisa jadi topik yang asik banget buat dibahas di podcast kali ini. Gimana menurut kamu? Udah ada data atau riset awal tentang siapa aja yang masuk dalam 5 besar di kedua negara? Udah, Jam. Nah, di sini saya udah siapin datanya. Jadi tugas kamu nanti jelasin nih tiap masing-masing YouTuber itu dia ngapain aja, apa isi kontennya gitu kan. Terlebih lagi untuk Malaysia kan saya cuma tahu nama channel dan juga jumlah subscribernya. Saya nggak tahu isinya apa aja. Langsung aja ya, Jam ya. Kita ke nomor urut 5. YouTuber paling banyak subscribernya di Indonesia dulu. Di Indonesia ada Rans Entertainment. Nah, dengan jumlah subscribernya 26 juta. Nah, jadi kita hanya bahas YouTuber aja ya. Kalau untuk Indonesia kita bahas hanya YouTuber aja yang kategorinya kontennya tuh bolehlah bebas. Cuman untuk media berita atau misalkan TV itu gak kita masukin ya. Karena di Indonesia akan sangat banyak sekali kalau semua kita masukin ya. Jadi untuk berita, TV, dan lembaga-lembaga resmi kayak gitu kita nggak masukin. Hanya YouTuber saja. Nah, jadi Rans Entertainment dia ada 26 juta subscriber. Nah, Rans Entertainment ini YouTube-nya siapa, Jam? Terus kemudian apa yang dilakukan atau isi videonya? Oke. Jadi Rans Entertainment ini milik Rans.
yang dikelola oleh pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Mereka dikenal dengan konten yang sangat beragam, mulai dari vlog, kehidupan sehari-hari, tantangan, prank, hingga konten family friendly. Rans Entertainment juga sering mengundang tamu selebriti, membagikan kegiatan keluarga mereka, dan memperlihatkan kehidupan pribadi mereka dengan cara yang sangat menghibur. Oke, Jam, jawaban kamu nanti singkat-singkat saja, Jam, nggak perlu harus detail semuanya dibahas, hanya perlu jelasin sedikit aja, singkat, padat, dan juga jelas. Nah, yang saya tahu Rans ini atau Raffi Ahmad ini, dia udah pernah juga datengin artis-artis internasional. Ada misalkan kayak kemarin tuh Alan Walker, dia sempat datang ke rumahnya. Terus kemudian juga ada Ronaldinho juga pernah ke rumahnya. Terus siapa lagi? Ada lagi kalau nggak salah tuh artis Korea tuh siapa sih, Lee Min Ho atau siapa gitu kan. Pokoknya intinya banyak yang artis-artis internasional atau public figure internasional yang pernah ke rumahnya. Kemudian nomor urut 5 YouTuber Malaysia dengan jumlah subscriber terbanyak. Nah, ini dari namanya aja saya kurang kenal, Jam. Ada Omar dan Hana, dia punya 7 juta subscriber. Kalau di Malaysia kita nggak ini ya, nggak semua, maksudnya nggak dipilih ya, bebas mau channel anak-anak, mau channel apa namanya, mau channel media, TV, apapun segala macam. Pokoknya intinya kita ambil yang paling besar kalau dari Malaysia ya. Nantinya takutnya dibilang kita nggak adil kalau pilih-pilih. Jadi yang terbesar apapun channelnya di Malaysia kita ambil. Nah ini adalah Omar dan Hana. Ada 7 juta subscriber. Kalau di Malaysia kita bebasin ya. Nah, apa isi kontennya, Jam? Omar dan Hana ini. Omar dan Hana adalah channel YouTube anak-anak yang sangat populer di Malaysia. Kontennya berfokus pada edukasi dan hiburan untuk anak-anak. Dengan lagu-lagu ceria, cerita-cerita moral, serta pelajaran agama yang mudah dipahami oleh anak-anak. Channel ini sangat digemari oleh orang tua yang ingin memberikan konten positif dan mendidik untuk anak-anak mereka. Oke, cukup Jam segitu. Berarti nah sekarang kita lihat perbedaan dari Rans Entertainment yang punya 26 juta subscriber dan juga Omar Hana yang punya 7 juta subscriber. Itu berarti perbedaannya sekitar 19 juta subscriber. Nah, untuk perbedaan nomor urut 5 Indonesia lebih unggul dengan Rans Entertainment dengan selisih perbedaan subscriber 19 juta subscriber. Luar biasa. Tepuk tangan dulu, Jam. Di posisi keempat, langsung. Nanti kamu jawab singkat aja, Jam ya. Posisi keempat Indonesia ada Atta Halilintar dengan 31,4 juta subscriber. Sempat merajai dunia YouTube Indonesia. Atta bertengger di posisi 1 cukup lama. Nah, jadi Atta Halilintar tuh dulu sempat merajai dunia YouTube dan ada di posisi nomor 1. Satu dengan subscriber terbanyak dulu ya. Itu tuh cukup lama sekali. Kemudian pada akhirnya disalip beberapa YouTuber dan sekarang ada di posisi keempat. Apa isi konten Atta Halilintar? Gak usah itulah pertanyaannya. Sekarang kan udah jarang kelihatan nih Atta. Kemana aja nih Atta sekarang? Atta Halilintar dulu sempat jadi YouTuber dengan subscriber terbanyak di Indonesia. Dengan konten vlog, tantangan, dan perjalanan. Sekarang, dia lebih fokus ke bisnis dan keluarga, jarang update di YouTube, dan aktif di media sosial lain seperti Instagram dan TikTok. Oke, jadi memang dia udah ini ya, udah fokus berkeluarga. Emang semenjak dia fokus setelah dia berumah tangga, memang dia jarang terlihat dan seolah-olah tidak begitu fokus di media sosial lagi ya. Jamnya mungkin ada bisnis lain dan juga ya lebih fokus ke keluarga mungkin ya. Nah, kita akan lihat di posisi tadi Atta Halilintar dengan jumlah subscribernya 31,4 juta. Nah, sekarang kita lihat ada di posisi keempat YouTuber Malaysia dengan subscriber terbanyak atau YouTube ya. Nah, ada Didi and Friend. Nah, 7,2 juta subscriber. Nah, kalau dari nama channelnya ini kayaknya kayak channel anak-anak lagi nih, Jam. Nah, apa isi kontennya, Jam? Didi and Friend adalah channel YouTube anak-anak di Malaysia yang fokus pada konten edukasi dan hiburan. Mereka sering membuat video berupa cerita, lagu-lagu anak, dan kegiatan yang mendidik, seperti cara-cara sederhana untuk belajar hal baru. Channel ini juga populer di kalangan orang tua yang ingin memberikan tontonan positif untuk anak-anak mereka.
Oke, dari Atta ke Didi and Friend itu perbedaan subscribernya adalah 24 juta dan itu lebih unggul lagi YouTuber Indonesia Atta Halilintar. Tepuk tangan Jam. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan untuk Atta Halilintar. Semangat terus untuk kedua belas Doni dan Malaysia. Kamu nggak bisa tepuk tangan Jam. Semangat terus. Oke, kita ke posisi nomor 3. Di Indonesia ada Willy Salim. Willy Salim dengan jumlah subscribernya itu 34,7 juta subscriber. Kalau nggak salah, Willy juga dia punya follower terbanyak di TikTok ya, Jam ya. Itu kalau nggak salah. Apa sih konten YouTube-nya, Jam? Yang di YouTube, singkat aja. Willy Salim di YouTube fokus pada konten hiburan, prank, dan challenge. Dia sering bikin video yang menghibur dengan gaya santai dan humor yang dekat dengan audiens muda. Selain itu, Willy juga aktif di TikTok dengan follower yang banyak, seperti yang kamu bilang. Oke, posisi nomor 3 Malaysia ada Platabas 10,1 juta subscriber. Nah, lagi-lagi kayaknya kalau misalkan kita lihat channelnya ini kayaknya channel anak-anak juga Jam dari namanya ya. Tapi kita nggak tahu. Saya pengen lebih jelas lagi apa isi kontennya Jam. Platabas adalah channel YouTube di Malaysia yang fokus pada konten edukasi dan hiburan untuk anak-anak. Watsons, mereka membuat video dengan nilai-nilai positif, cerita-cerita menarik, dan juga menarik yang menyenangkan. Channel ini siap dengan penting wajar dan buat kerang dan saya cocok siap use head. Oke, kemudian berarti perbedaannya dari Willy Salim yang punya 34,7 juta subscriber dengan Platabas 10,1 juta subscriber, itu perbedaannya sekitar 24 juta lebih, 24 juta,6 ya, lebih 24 juta lebih. Jadi cukup besar perbedaannya ya antara posisi nomor 3 dengan nomor 3 ini ya, 3 Malaysia dan juga 3 Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk YouTuber Indonesia. Lagi-lagi di posisi ketiga juaranya tetap Indonesia. Kita sekarang ke posisi nomor 2. Nah, posisi nomor 2 di Indonesia ada Ria Ricis dengan 40 juta, 46 juta. Oke, ada Ria Ricis dengan 46 juta subscriber. Dulu Ria Ricis tuh sama Atta tuh dia saling salib Jam. Sempat dulu tuh waktu sekitar 5 jutaan, Ria Ricis di bawah 5 juta kalau nggak salah 3 jutaan, Ria Ricis tuh di atas, terus kesalip nih 4 jutaan sama Atta gitu kan. Tapi ternyata setelah sekian lama Atta kesalip lagi karena memang sekarang udah jarang fokus ya. Nah, dan sekarang udah ketinggalan jauh banget nih. Ria Ricis udah sampai 46 juta. Apa isi kontennya sekarang Jam? Ria Ricis sekarang fokus pada konten lifestyle, vlog, dan challenge dengan sentuhan humor yang khas. Dulu dia dikenal dengan konten prank, tapi sekarang lebih sering berbagi tentang kesehariannya, perjalanan, dan kegiatan keluarga. Ria Ricis juga sering mengangkat tema-tema sosial dan motivasi yang banyak-banyak menarik perhatian penonton muda. Oke, kemudian di posisi nomor 2 Malaysia ada Monsta. Nah, kalau dari namanya saya nggak tahu ini Monsta apa. Lumayan banyak Jam, ada 15,3 juta subscriber. Apa isi kontennya? Dan seperti apa channelnya? Apakah ini channel anak-anak juga Jam? Monsta adalah channel YouTube di Malaysia yang lebih fokus pada konten hiburan dan edukasi untuk anak-anak. Modalnya komunitas video dan cibut cerita dan video anak, serta mainan yang mendidik. Monsta juga menyajikan konten yang menyenangkan dan penuh warna, cocok untuk anak-anak dan keluarga. WhatsApp, jadi ya, ini tercecer tangent. Oke, dengan 15 juta subscriber, konten anak-anak lagi ya. Kenapa saya di Indonesia tuh nggak libatin konten anak-anak? Karena tadinya itu banyak gitu kan. Makanya untuk Malaysia, kalau Malaysia kan kayaknya saya lihat jarang banget yang besar-besar subscribernya. Makanya saya bebasin nih mau TV, mau apa. Tapi ternyata yang merajai itu konten anak-anak. Dan salah satunya adalah Monsta dengan 15,3 juta subscriber. Kalau kalau kita bandingkan dengan Ria Ricis tadi, berarti bedanya berapa nih? Ria Ricis tadi 46, ini 15,3, Jika kita bandingkan Ria Ricis dengan 46 juta subscriber, jauh lebih unggul dari Monsta yang punya 15,3 juta. YouTuber Indonesia memimpin. Iya betul, 31 juta lebih, 31 juta lebih ya. Oke, Jam. Kita ke posisi. Brayden sekitar 1 juta subscriber. Ah, iya, Masih iya, in the town contoh. plaza.
Oke, di posisi nomor 2, bukan, sekarang kita ke posisi nomor 1. Posisi nomor 1 YouTuber dengan subscriber terbanyak di Indonesia. Ada Just No Limit dengan jumlah subscriber 50,2 juta subscriber. Saya sebenarnya nggak terlalu mantau ya channel ini. Tiba-tiba dia tuh ada di atas aja gitu kan. Ya dulu sempat denger kalau nggak salah ini daerah-eranya kayak ini udah ada di kayak daerah-eranya Reza Arab, terus Chandra Liau, kayak di era-era seperti Just itu. No Limit adalah channel YouTube yang fokus pada konten gaming, terutama game-game populer seperti Free Fire. Channel ini dikelola oleh sekelompok gamer yang terkenal dengan keahlian mereka dalam bermain game, serta menyajikan konten-konten hiburan seputar game tersebut. Meskipun awalnya dikenal di kalangan gamer, channel ini juga mulai menarik perhatian dengan vlog, tantangan, dan kolaborasi dengan influencer lainnya. Just No Limit jadi salah satu channel gaming terbesar di Indonesia dengan subscriber yang sangat banyak. Oke, di era siapa dia mulai ini mulai nge-YouTube-nya atau di tahun berapa nih YouTube channelnya ada? Just No Limit mulai dikenal di YouTube sekitar tahun 2018 saat mereka mulai fokus pada konten gaming, khususnya game Free Fire. Channel ini berkembang pesat karena tren game tersebut yang sangat populer, terutama di kalangan remaja dan gamer di Indonesia. Konten mereka yang menarik dan konsisten membuat mereka cepat meraih banyak subscriber. Oke, siap. Nah, kemudian di posisi pertama di Malaysia. Oke, ini saya udah punya, udah ada datanya ya, tapi kira-kira ini kita sebutin jangan kali ini kalian pasti tahu nih siapa. Ini untuk posisi pertama di Malaysia, saya yakin Ijam dan kalian semua pasti tahu ada siapa nih di posisi yang pertama. Udah nggak asing lagi di mata kita. Hanya kurang begitu menarik sebenarnya kalau kita bahas juga tapi oke lah, biar adil kita bahas ya. Saya kasih tahu, ini ada Upin Ipin Upin Ipin. Upin Ipin ada di posisi pertama. Lagi-lagi channel anak-anak, maksudnya bukan menurut saya kurang menarik tuh, karena ya dari tadi kan anak-anak sampai limanya nih channel terbesar tuh anak-anak gitu kan. Ya itulah, dan jumlah subscribernya kurang lebih ada 21 juta dan mungkin kemungkinan besar itu juga dari Indonesia yang subscribe ya. Oke, nah jadi bedanya, udahlah nggak usah disebutin nggak usah dijelasin, orang udah tahu lah gitu kan Upin Ipin. Oke, nih di channelnya tuh kalau nggak salah Kopq Production, atau dibacanya gimana sih, Les Kopq Production atau gimana bacanya Iya, opini memang channel besar dengan audiens anak-anak. Memang perbedaannya cukup jelas. Terutama kalau dibandingkan dengan channel YouTuber Indonesia yang berfokus pada konten lebih dewasa atau hiburan yang lebih luas. Tapi, ya, seperti yang kamu bilang, memang banyak subscriber dari Indonesia juga yang mengikuti channel anak-anak tersebut. Kalau sudah begini, memang agak sulit menarik perhatian di konten yang sudah banyak dilihat orang. Oke, cara baca nama channelnya gimana Ini Les Kopq Production atau apa tulisannya Copakue. Channel yang kamu maksud sepertinya Kopq Production. Cara bacanya mungkin lebih ke Copakq daripada Kopq. Tapi, kalau dari tulisan yang kamu kasih, mungkin juga bisa terdengar seperti itu. Biasanya, nama channel semacam ini memang dibuat lebih simple dan catchy untuk anak-anak, biar mudah diingat. Oke, siap, jumlahnya ada 21 juta subscriber. Jadi perbedaannya dengan Just No Limit adalah 29 juta subscriber. Lagi-lagi Indonesia ada di urutan 1 ya. Oke, perlu diketahui jadi sebenarnya di Indonesia Rans itu bukan posisi nomor 5 tapi posisi nomor 6 sebenarnya. Jadi di posisi nomor 3 itu bukan Willy Salim, ada lagi sebenarnya. Kalau nggak salah di posisi nomor 3 yang terbanyak di Indonesia itu ada Frost Diamond. Frost Diamond tuh subscribernya ada 42 juta. Cuman pas saya bikin data ini saya pikir itu channelnya anak-anak. Jadi saya nggak masukin. Ternyata pas sudah selesai saya bikin data, saya baru tahu lah
Apa kalau itu tuh ternyata channel dewasa juga, meskipun kayak game-game seru lah gitu kan. Nah, dia ada 42 juta subscriber sebenarnya. Nah, karena oke, untuk info jumlah subscriber ini juga Jam, saya ambil tuh 5 bulan yang lalu, bukan yang terbaru ini ya, 5 bulan yang lalu, karena kita cari data yang lebih valid yang ada di Malaysia, khususnya YouTuber Malaysia itu susah banget. Jadi kita ambil yang 5 bulan yang lalu, termasuk yang Indonesia pun saya ambil datanya dari yang 5 bulan yang lalu. Jadi sama-sama dimundurin ya. Oke, dan kemungkinan kalau sekarang tuh udah bisa berubah-ubah ya Jem ya. Oke, nah kalau kita lihat ini di Malaysia tuh kebanyakan channel anak-anak Jem. Terus sebenarnya ada nggak sih channel semacam vlogger atau misalkan YouTuber yang besar di Malaysia? No, kalau misalkan ada, saya pengen tahu berapa channel vlogger atau YouTuber yang jumlah subscribernya tuh lumayan banyak di Malaysia Jem. Ada siapa aja Jem? Di Malaysia, selain channel anak-anak, ada juga YouTuber dewasa yang populer. Misalnya, Nigel Eng yang dikenal dengan karakter Uncle Roger memiliki lebih dari 10 juta subscriber. Selain itu, Aisar Khaled, seorang vlogger muda, memiliki sekitar 1,69 juta subscriber. Chenom, seorang YouTuber masak, memiliki 24 juta subscriber. Keluar sekejap. Sebuah podcast politik yang dipandu oleh Khairi Jamaluddin dan Syahril Hamdan memiliki sekitar 352 ribu subscriber. Oke, ini tadi kamu sempat sebutin ada 10 juta subscriber nih. Cuman data yang saya cari kemarin nggak ada. Sebentar Jam, saya mau cari dulu Jam. Nah, takutnya ada kesalahan data nih Jam. Di Malaysia selain channel anak-anak ada juga YouTuber dewasa populer. Ada Roger yang dikenal karakter Uncle, memiliki 10 juta subscriber. Oke, sisanya sih bener ya, emang rata-rata 2 juta, 1 juta. Cuman tadi kan kita sempat masukin yang 7 juta nih, perbandingan yang nomor 5 kalau nggak salah. Kita pengen lihat nih, Roger, soalnya pas kita searching, pas kita cari-cari tuh nggak ada. Nggak dapat, takutnya salah. Coba kita cari dulu. Barusan nama channelnya adalah Uncle Roger ya. Kita pengen cari tahu dulu teman-teman, takutnya salah. Tadi kan kita masukin yang nomor 5 tuh ada siapa gitu kan. Cuman 7 juta. Oke, Uncle Roger. Oke, ya benar, dia ada 10 juta subscriber. 10 juta subscriber berarti di posisi nomor apa namanya? Nomor 5 itu digeser berarti. Nomor 5 tuh digeser, yang tadinya punya siapa sih? 7 juta Malaysia ada Omar dan Hana, itu digantikan sama ini nih Uncle Roger ya. Nah, oke. Kemudian Didi and Friend juga mundur ke posisi nomor 5. Nah, oke, posisinya ini sama, Plata Bas sama ini tuh sama. Kemungkinan Plata Bas sekarang lebih banyak karena ini data 5 bulan yang lalu, kalau ini data sekarang. Nah, oke teman-teman, itu dia. Jadi udah ada yang masuk 1 ya, vlogger, tapi sisanya kalau info dari si Ijem nih rata-rata 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang memang masih ratusan ribu gitu kan. Oke, kita akan berbicara atau ngobrol lebih lanjut lagi sama si Ijem tentang dunia YouTube Jem. Oke, tadi ada salah data, berarti Jem cuman udah direvisi. Oke, Jem, menurut kamu gimana perkembangan YouTube di antara 2 negara ini Jem? Indonesia dan juga Malaysia. Menurut saya, perkembangan YouTube di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Di Indonesia, YouTube semakin berkembang pesat dengan lebih banyak kreator konten dari berbagai jenis, mulai dari gaming, hiburan, pendidikan, hingga vlog kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari banyaknya YouTuber Indonesia yang memiliki subscriber sangat besar, seperti Just No Limit dan Ria Ricis. Kreator konten di Indonesia lebih banyak mengeksplorasi berbagai genre, termasuk yang lebih dewasa dan beragam audiensnya. Sedangkan di Malaysia, meski YouTube juga berkembang, tampaknya lebih banyak channel yang berfokus pada konten anak-anak. Channel seperti Monsta dan Opini-Opini memang merajai dengan subscriber yang sangat besar. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh demografi audiens yang lebih muda
dan Malaysia belum memiliki jumlah kreator dewasa yang sebesar di Indonesia. Tapi, Malaysia tetap menunjukkan kemajuan yang baik dengan beberapa YouTuber dewasa yang mulai mendapatkan perhatian, seperti Nigel Eng. Secara keseluruhan, Indonesia thrives dalam hal konten YouTube, sementara Malaysia lebih dominan di kategori anak-anak. Tapi keduanya sama-sama memiliki potensi besar untuk terus berkembang, khususnya dengan meningkatnya jumlah penonton dari berbagai kalangan. Oke, terus saya juga sering lihat YouTuber-YouTuber Malaysia dia menggunakan bahasa Indonesia atau mengincar pasar Indonesia. Nah, apakah mereka Malaysia mengakui bahwa pasar YouTube di Indonesia itu jauh lebih besar ketimbang di Malaysia? Iya, banyak YouTuber Malaysia yang memang menggunakan bahasa Indonesia atau mengincar pasar Indonesia. Dan saya sedikit audiens YouTube jauh lebih besar. Pasar YouTube di Indonesia memang lebih luas karena jumlah penduduk yang besar, serta budaya yang lebih beragam dalam hal konten. Ini membuat Indonesia menjadi pasar yang sangat menguntungkan bagi kreator konten. Beberapa YouTuber Malaysia bahkan dengan sengaja menyesuaikan konten mereka agar lebih menarik bagi penonton Indonesia. Misalnya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang lebih mudah dimengerti, atau menampilkan topik yang relevan dengan minat penonton di Indonesia. Hal ini justru membantu mereka menjangkau audiens yang lebih luas atau necessity. Jadi, meski pasar YouTube di Malaysia berkembang, mereka mengakui bahwa pasar Indonesia memberikan peluang yang lebih besar, baik dari segi jumlah penonton maupun potensi monetisasi. Oke, selain dari Malaysia, maksudnya bukan bahasa ya, tapi konten-kontennya itu memang merajuk ke atau menjurus ke Indonesia gitu kan, entah pembahasannya atau topik dan juga temanya itu banyak yang diambil dari Indonesia agar menarik perhatian Indonesia gitu kan. Ya, kecuali mungkin judul banyak ya menggunakan bahasa Indonesia. Oke, dan selain Malaysia, saya sering juga lihat banyak sekali konten kreator dari luar negeri, itu tuh dari mana saja, dari Rusia, dari Korea, banyak intinya dari Amerika bahkan yang mengincar pasar Indonesia. Jadi mereka lebih banyak entah itu menggunakan bahasa Indonesia dan juga menggunakan judul maupun topik-topik yang dibahas. Bahkan sekarang banyak nih vlogger yang mereka jalan-jalan ke ke Indonesia untuk memperlihatkan Indonesia, memuji-muji Indonesia, membandingkan negara Indonesia dengan negara asalnya. Ya, membandingkan cari yang terbaik nih, perbedaan nih, apa nih yang terbaik di Indonesia kemudian dibandingkan dengan yang ada di Amerika. Indonesia unggul. Nah, itu secara langsung kan menarik perhatian warganet Indonesia. Oh, ternyata di Indonesia itu ada loh sesuatu yang luar biasa yang tidak didapatkan bahkan di negara sekelas Amerika. Nah, itu yang kamu lihat seperti apa ke depannya perkembangan YouTube atau media sosial di Indonesia untuk kelas internasional, Iya, sekarang ini kita bisa lihat banyak kreator dari luar yang memang mengincar pasar Indonesia. Mereka mulai sadar bahwa audiens Indonesia punya potensi besar, baik dalam hal jumlah penonton maupun interaksi yang tinggi. Banyak dari mereka yang mengadaptasi konten mereka dengan bahasa Indonesia, tema Indonesia, bahkan pergi langsung ke Indonesia untuk membuat konten yang lebih dekat dengan penonton di sini. Perkembangan YouTube dan media sosial di Indonesia ke depannya sangat cerah, terutama untuk konten internasional. Dengan semakin banyaknya kreator asing yang mengunjungi Indonesia atau membuat konten yang berkaitan dengan Indonesia, ini bisa membuka lebih banyak peluang untuk kolaborasi internasional. Indonesia menjadi semakin dilirik karena audiensnya yang sangat aktif dan beragam, serta konten yang dibuat sesuai dengan selera mereka. Secara internasional, Indonesia kini sinagrangip yang sangat penting, dan ini akan terus berkembang. Apalagi dengan adanya tren baru seperti travel vlogs, perbandingan antara negara, dan konten edukatif yang mengangkat budaya Indonesia, semakin banyak orang di luar sana yang tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Indonesia. Kedepannya, saya rasa kita akan melihat lebih banyak kreator internasional yang berfokus pada Indonesia, baik dalam konteks budaya, makanan, teknologi, ataupun kehidupan sehari-hari, yang akan semakin memperkuat posisi Indonesia di dunia media sosial.
Oke, Jam, kemarin tuh sempat ada yang ramai, kita balik lagi ke Malaysia ya. Ada yang ramai tuh YouTuber Malaysia yang ngeprank ngerjain polisi Indonesia yang katanya hilang di Indonesia. Itu siapa, Jam? Berapa jumlah subscribernya? Yang kamu maksud itu YouTuber Malaysia Nanda Banan yang sempat viral karena pranknya yang melibatkan polisi Indonesia. Prank tersebut sempat membuat heboh karena banyak yang merasa itu bisa merugikan citra polisi Indonesia. Oke, Jam, nggak usah terlalu jauh ke sana, Jam. Saya pengen tahu namanya, tadi kamu udah sebutin berapa jumlah subscribernya. Singkat saja, Jam. Channel Nanda Banan punya sekitar 2 juta subscriber. Oke, ada 2 juta subscriber. Itu sempat ramai ya kemarin datang ke Indonesia ngeprank polisi dan intinya pura-pura hilang, rame, dihujat juga oleh warga net Malaysia. Next video kita bakalan bikinkan perbandingan nih orang-orang terkaya yang ada di Malaysia versus orang-orang terkaya yang ada di Indonesia. Tapi saya pengen lihat dulu nih sekalian respon dari kalian. Kalau misalkan kalian tertarik dengan channel seperti ini atau misalkan perbandingan orang-orang terkaya versus Indonesia, 5 orang terkaya versi Indonesia versus orang terkaya versi Malaysia. Nanti kita bakalan bandingin nih berapa kekayaannya, sama aja kita versikan satu persatu nih dari urutan nomor 5 sampai nomor urutan 1. Kalau kalian tertarik, coba bilang aja gitu kan, atau misalkan dukung kita nih. Nanti kita bakalan bawakan itu ya, topik yang itu. Terus satu lagi artis-artis terkaya yang ada di Malaysia dan juga artis-artis terkaya yang ada di Indonesia. Kita ambil 5 aja, kita versuskan lagi. Nah, kalau kalian suka channel-channel atau konten-konten seperti ini, komen aja ya. Nanti kita bakalan buatkan. Kita pengen lihat dulu responnya seperti apa. Si Jam kayaknya lagi ada gangguan, teman-teman. Siap, terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa kembali lagi besok dan tonton juga video kita yang lainnya. Terima kasih banyak sudah dukung sampai sejauh ini, sudah dorong kita sampai sejauh ini, dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat yang udah sering absen dari Sabang sampai Merauke. Intinya terima kasih banyak udah mendorong saya sampai sejauh ini, dan saya Denny Sena pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.